Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi perkenalkan nama saya Pratama Indra Steven Sentosa dengan NIM 2310521032 dari kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan acak kelompok faktorial. Di sini sudah ada data saya yaitu tinggi tanaman jagung yang sudah eh, seperti biasa perlakuannya 9 dan pengulangannya 3 kali dengan total datanya itu pada masing-masing perlakuan dan pengulangan 27. Jadi kita langsung masuk saja pada totalnya. Untuk total menggunakan rumus sum, di mana kita tambahkan dari perlakuan V1 P1-nya, lalu pengulangan 1 sampai 3-nya kita tambahkan menggunakan sum dan mendapat hasil 255. Untuk total ke bawahnya juga sama menggunakan sum, sesuaikan dengan ini. Lalu kemudian untuk total ulangannya kita menggunakan rumus sum juga, cuma bedanya kita memblok semua ulangannya dari apalah ini C8. Oke. Nah, saya lihat dari blok semua ulangannya sampai bawah sampai sini belum dapat hasil total sebesar ini. Lalu untuk pengulangan 2 juga sama, pengulangan 3 dan seterusnya. Untuk rata kita menggunakan average, rumus average. Dari ketiga ini kita eh, bagikan rata-rata yang dari tiga ini. Belum dapat hasil 85. Begitu. Terus untuk yang ke bawahnya juga sama, kita horizontal dari pengulangannya aja yang kita carikan, pengulangan 1 sampai 3 secara horizontal, lalu memperoleh hasil yang sama. Untuk totalnya itu menggunakan sum total dari semuanya, kita tambahkan dari yang total pada yang 255 sampai dengan 450, atau mungkin total dari semua perlakuannya, lalu kita memperoleh hasil sebesar 3370. Kemudian langsung masuk saja ke tabel bantu dua arah. Di sini ada faktor V dan faktor P. Seperti biasa, untuk 255 kita ambil dari berdasarkan V1 P1. Bisa dilihat dari sini, sudah tertanda di sini 255. Kemudian untuk faktor P1 V2-nya, V2 P1, maaf, V2 P1 itu 380, sesuaikan dengan ini. Lalu untuk V3 P1-nya 370, sudah sesuai 370. Untuk totalnya seperti biasa, kita menggunakan sum blok dari P1, dari V1 P1 sampai V3 P1-nya ini, lalu memperoleh hasil 1005 gitu. Untuk rata-ratanya juga kita rata-ratanya kita blok dari total, kemudian kita bagikan dengan 3 bagi 3, itu perlakuannya 3 dan ulangannya 3, atau bisa juga langsung dibagi dengan 9, tidak masalah. Lalu memperoleh hasil sebesar 111,66667. Kemudian untuk yang lainnya juga sama, tetapi untuk total V-nya kita seperti biasa menggunakan rumus sum, lalu kita blok pada V1 P1 sampai V1 P3 dan memperoleh hasil 915. Untuk raratanya kita blok dari totalnya, kemudian kita bagi seperti tadi itu 3 bagi 3, atau perlakuannya 3 dan ulangannya 3, atau 9 juga bisa. Begitupun juga ke bawahnya ya. Lalu kita lanjut ke FK tanpa berlama-lama. Untuk FK kita blok total yang 3370 dari semua data ini, kemudian kita bagi dengan 2. Total ini dibagi dengan 2, kemudian bagi dengan 27. Kenapa bagi dengan 27? Karena total data kita ada 27 dari pengulangan ataupun perlakuannya. Sesudah itu kita langsung pindah ke tabel ANOVA RAK faktorial. Seperti biasa, SK-nya di sini ada kelompok, ada perlakuan, ada V, ada P, lalu ada VP-nya dengan gabungan, lalu galak dan total. Langsung saja pindah ke DB setelah memasukkan manual itu. Karena kita ada 3 kelompok, maka kita 3 dikurang dengan 1, dimana hasilnya 2. Lalu untuk 8-nya ini 3 kali 3, perlakuannya 3 dan pengulangannya 3, maka 9 kurang dengan 1 hasilnya 8.
Untuk via juga kita ada tiga perlakuan, tiga kelompok, maaf, tiga kelompok dikurang dengan 1, 2. Untuk perlakuannya kita ada tiga juga, tiga dikurang 1, 2. Lalu untuk VP-nya itu dari masing-masing DB kelompok dan perlakuannya tadi, yang V dan P itu kita masing-masing kurangin 1, lalu kita kalikan, dimana hasilnya 2 kali 2 itu 4. Lalu sebelum ke galat kita masuk ke total dulu. Ya benar, kita masuk ke total terlebih dahulu. Totalnya itu kita dari 9 perlakuan tadi kita kurangi dengan 9 perlakuan kita kalikan 3, lalu kita kurangi dengan 1, hasilnya 26. Baru kita masuk ke galat. Galatnya kita menggunakan total terlebih dahulu. Total kemudian kita kurangi dengan DB kelompok lalu dengan DB perlakuan sehingga memperoleh hasil 16. Untuk JK kita menggunakan rumus sum square yang mana kita blok pada total ulangannya tiga-tiganya. Kemudian kita bagi dengan 9 atau 9 datanya tadi. 9 perlakuan atau pengulangan lah. Lalu kita kurangkan dengan FK dan memperoleh hasilnya ini bisa dilihat. Setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, untuk yang di bawah juga JK sampai pada JKP itu masih menggunakan rumus sum square. Kalau perlakuan itu total dari seluruh perlakuannya. Kemudian kita bagi dengan 3, lalu kurangi dengan FK. Setelah itu, untuk yang V, total dari tabel bantu 2 arah pada faktor V-nya. Kemudian bagi 9 dan kurangi FK. Untuk P-nya kita menggunakan rumus total dari P pada tabel bantu 2 arah, bagi 9 lalu kurangi dari FK-nya seperti biasa. Dan untuk VP-nya ini kita mencari menggunakan kita blok terlebih dahulu yang JK perlakuan, kemudian kurangi dengan JKP, lalu kurangi dengan JKP, lalu mendapatkan hasil seperti yang sudah tertera. Untuk sebelum masuk ke galat seperti biasa, kerjakan total terlebih dahulu. Setelah mengerjakan total, kita bisa lihat di sini menggunakan rumus sum square. Semua data di blok, 27 data total ini blok, kemudian kita kurangi dengan FK, lalu mendapatkan total sebesar ini. Setelah mendapatkan hasil total, seperti biasa baru kita masukkan galatnya. Rumus galat itu kita JK total, kemudian dikurangi dengan JK kelompok, lalu dikurangi dengan JK perlakuan. Dapatkanlah galat. Pada KT-nya juga kita menggunakan rumus dari JK kelompok. JK kelompok dibagi dengan DB ya. Untuk ke bawahnya juga sama. Pada KT perlakuannya juga dari membagikan JK perlakuan dengan DB perlakuan. Kemudian pada KTV-nya juga membagikan dari JKV dengan DBV. Kemudian pada KTVP-nya juga masih sama, yaitu membagikan dari JKVP dan DBVP-nya. Lalu pada galat juga sama, membagikan JK galat dan DB galat. Lanjut ke F hitung. F hitungnya bisa dilihat di sini rumusnya itu kita menggunakan KT. Karena kita mencari F hitung dari kelompok, pertama-tama kita pilih dulu, kita blok KT kelompoknya, kemudian kita bagikan dengan DB galat. Dengan KT galat. Begitu juga seterusnya, karena kita mencari F hitung perlakuan, kita blok KT perlakuan, lalu kita bagikan dengan DB galat. Bisa dilihat di sini ya. Begitu juga seterusnya sampai V dan P. Dan untuk VP-nya juga sama, kita blok KT VP-nya, kemudian kita bagikan dengan KT galat. Oke, setelah itu kita masuk ke F tabel. Di sini F tabel terbagi menjadi 2, 0,05 dan 0,01. Untuk mencari pada masing-masing datanya ini kita menggunakan rumus FNV 0,05 berdasarkan F tabel masing-masing 0,05.
Kemudian pertama-tama kita blok dari kelompok, kemudian kita bagi dengan DB Galat, dari DB kelompok dan DB Galat. Jadi kalau kita mencari F tabel 0,05 kelompok, itu kita menggunakan rumus FINV 0,05, kemudian kita blok DB kelompoknya, lalu DB Galat. Begitu juga sampai ke bawahnya, sampai pada VP-nya. Sama. Lalu F0,01 juga sama, cuma bedanya kita bedakan dari kita menggunakan tadi 0,05, sekarang 0,01. Oke, sudah. Seterusnya sampai bawah. Lalu pada keterangannya ini bisa dilihat kalau NS itu berpengaruh tidak nyata, bintang 1 berpengaruh nyata, bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Bisa kita lihat di sini kalau keterangan pada kelompok itu berpengaruh tidak nyata karena F tabelnya lebih besar daripada F hitungnya. Kalau pada keterangan perlakuan itu berpengaruh sangat nyata karena F hitungnya jauh melebihi dari F tabelnya kedua tersebut. Lalu untuk P, faktor P juga sama, berpengaruh sangat nyata karena berbeda jauh datanya. Lalu untuk VP juga sama, tapi mohon maaf di sini ada keliru. Harusnya di sini berpengaruh sangat nyata atau lalu untuk pada VP ya, ini bisa dilihat berpengaruh tidak nyata karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Begitulah kira-kira. Lalu kita lanjut ke uji lanjut BJ atau faktor mandiri. Kita mencari nilai alfa yang terlebih dahulu. Nilai alfa di sini 3,65 yang pada rumusnya 3,65 dari data yang sudah didapat. Kemudian untuk akar KTPG atau R-nya itu kita ngeblok dari KT Galat. Kemudian sebelumnya kita menggunakan rumus square T dulu. Kemudian kita blok KT Galat. Lalu kita bagi dengan 3 kali 3 atau perlakuan dan pengulangannya sebanyak 3 kali. Lalu memperoleh hasilnya sebesar mendapatkan hasil yang sudah kita mau. Lalu kita baru pindah ke BNJ. Di mana nilai BNJ ini kita blok pada nilai alfanya, kemudian kita kalikan dengan nilai akar KTG ya, lalu mendapatkan nilai BNJ. Kemudian pada faktor V bisa dilihat ada faktor V1 sampai V3 dan kemudian di sini ada relata. Relatanya ini kita ambil dari sini tabel bantu dua arah. Faktor V1 ada 101,6667. Kemudian sesudah itu enter. Begitu pula sampai dengan V3 menggunakan dari tabel bantu dua arah ini. Berdasarkan urutannya masing-masing ya. Ini berdasarkan V1, V2 dan V3. Kemudian setelah itu kita urutkan seperti biasa dari nilai tertinggi, yaitu di sini V2 dengan nilai sebesar 136,667. Lalu untuk nilai tertinggi kedua itu ada V3 dengan nilai 136,111. Dan untuk nilai terendahnya yaitu ada pada V1 dengan nilai sebesar 101,667. Setelah itu kita pindah ke pengurangannya di sini, yang dimana pengurangannya ini kita ambil dari nilai tertinggi pertama, kemudian dikurangin dengan nilai tertinggi kedua, ini bisa dilihat. Setelah itu nilai tertinggi pertama dikurangin dengan nilai tertinggi terakhir, atau dengan pada V1-nya. Sesudah dikurangi, lalu kita terakhir kita kurangkan dengan nilai tertinggi kedua dengan nilai tertinggi ketiga. Dimana V3 dikurang dengan V1, bisa dibilang begitu, lebih mudahnya. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan hasilnya di sini, sudah bisa dilihat dari faktor V ya. Kemudian pindah ke faktor P. Faktor V-nya sudah pasti ada 3 perlakuan. Sini relatanya juga sama, kita mengambil dari tabel bantu dua arah. Dari totalnya ini relatanya bisa kita lihat. Sini sudah ada dari tabel bantu dua arahnya. Kita masukkan saja sesuai dengan urutannya P1, P2, dan P3. Ini P1, ini P2, ini P3. Sudah sesuai, kemudian kita urutkan seperti biasa. Dari yang tertinggi sampai terendah. Tertinggi itu ada pada P3 dengan nilai 138, P2 124, P1 111. Kemudian kurangi seperti biasa tadi yang seperti di sebelah. Seperti pada faktor V ya, maaf. Dari nilai tertinggi pertama kedua.
kemudian nilai tertinggi pertama ketiga, lalu nilai tertinggi kedua ketiga, itu juga seterusnya. Lalu lanjut pada uji faktor interaksi. Sebelum mencari BNJ, kita mencari alfanya dulu. Alfanya sudah pasti 3,65. Untuk akar KTGR-nya itu kita menggunakan strumus square T. Lalu kita blok pada KT galat. KT galat nilainya sudah kita dapatkan. Terus kita blok lalu bagi dengan 3. Setelah itu mendapatkan nilai ini, baru kita cari BNJ dengan menggunakan rumus nilai alfa dikali dengan nilai akar KTG. Sudah selesai. Itu seperti biasa pada perlakuan V1. Di sini perlakuan itu bisa dibilang menjadi nilai intinya, dan faktor itu ibaratnya penentunya. Jadi yang paling pertama itu kita cari faktor V1-nya dulu. V1 P1, V1 P2, dan V1 P3. Bisa dilihat di sini ada datanya. Kita dilihat dari tabel inti. Ini V1 P1 85. Terus V1 P2. V1 P2 itu bisa kita lihat juga dari guys bilang. Ini V1 P2 103,333. Kemudian pada V1 P1 V1 P1 G10, V1 P3 116,607. Oke, sudah. Setelah itu kita urutkan lagi seperti biasa. Nilai tertingginya pada P3 116, P2 103, P1 85. Lalu kita kurangi nilai tertinggi pertama, kurangi nilai tertinggi kedua, nilai tertinggi pertama, kurangi nilai tertinggi ketiga. Lalu kemudian nilai tertinggi kedua, kurangi nilai tertinggi ketiga. Sudah. Untuk perlakuan V2 juga sama. Pasti sama dengan cara mencari perlakuan V1. Lalu pada perlakuan V1-nya ini hanya berbeda dari inti yang kita cari. Apabila kita pada perlakuan V1 kita harus ada V1-nya yang kita cari dari ratanya. Kalau pada perlakuan P1 harus ada P1-nya. Jadi faktor di sini V1, misalnya V1 P1. V1 P1 itu ratanya 85, sama dengan di sini, di 85. Kemudian pada P1 P2 bisa dilihat di sini. V1 P1 P1 V2 P1 V2 126,667. Lalu pada P1 V3 123,333. Ini dia nilainya. Kemudian diurutkan, dikurangi seperti biasa. Begitu juga seterusnya sampai pada perlakuan V3-nya lah. Lalu setelah selesai kita masuk ke tabel interaksi yang dibagikan juga dari faktor V dan faktor P, V1 sampai P3, P1 sampai P3. Lalu ini bisa dilihat juga disesuaikan lagi seperti yang tadi sudah kita kerjakan. Diuji lanjut faktor interaksinya. Ratanya masing-masing kita masukkan ke dalam sini. V1 P1 itu nilainya 85. Lalu V1 P2 itu nilainya 103. V1 P2 bisa dilihat di sini. Atau apabila mau ingin simpel lah, kita bisa lihat di sini. P1 kita ibaratnya jadikan P1-nya sebagai faktor. P1-nya 85. Kita horizontal ya. 85. Terus P1 V2 126,667. Sudah sesuai. Lalu pada P1 V3 123,333. Sudah sesuai. Begitu juga seterusnya sampai semua terisi penuh pada ratanya. Lalu setelah itu baru kita masuk pada tabel penentu garisnya ini atau grafik. Di sini tentu kita harus memasukkan data pada plot areanya ini agar sesuai dengan grafik yang kita inginkan dari data kita. Di sini saya sudah memasukkan data saya, rata-rata semuanya. Apabila kita mengubah salah satu data yang tidak sesuai dengan kemauan kita, misalnya 85 pertama, kemudian saya masukkan 25, grafiknya akan turun. Kenapa menurun? Karena semakin menurun nilainya. Begitulah simpelnya. Karena nilainya 85, saya kembalikan 85, grafiknya akan kembali naik. Sudah seperti lihat grafiknya, berbeda-beda. Ini pada faktor P1, P2, P3, P1, P2, P1, P3, P3, P1, P3, P2, P3, P3. Begitulah urutannya.
Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari rancangan acak kelompok faktorial. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan selama presentasi saya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. See you.